Selamat pagi JKI Mawar Sharon. Selamat pagi. Ya, saya lihat muka-muka yang ceria, muka-muka yang gembira. Saya percaya kalau setiap bulan Agustus kita boleh tersenyum karena kita memperingati bulan kemerdekaan Indonesia. Betul? Merdeka. Saudara tahukah bahwa merdeka itu punya sebuah tujuan? Kenapa para pendahulu-pendahulu kita, mereka rela bukan hanya bayar dengan waktu mereka, dengan tenaga mereka, dengan darah mereka bahkan, untuk memperjuangkan sesuatu yang enggak mudah sama sekali. Ada impian yang mereka ingin supaya kita semua hari ini dapatkan. Bapak Ibu ada yang tahu enggak impiannya apa? Kalau saya berkata, coba ingat-ingat apa yang jadi impian para pendahulu kita. Saya mau ajak mungkin yang masih sekolah bisa bantu saya di alinea pasal 4 di dalam teks proklamasi. Ada yang tahu? Alinea 4 di teks proklamasi kita mengatakan apa yang jadi tujuan dan impian dari para pendahulu kita. Ya ini, yang pertama melindungi segenap warga negara Indonesia. Mereka mau supaya setiap kita yang disebut sebagai warga negara punya keamanan, terlindungi. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Jadi bukan sekedar merdeka, tapi betul-betul kesejahteraannya meningkat. Yang ketiga, yuk sama-sama katakan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti para pendahulu kita sudah mikir, kita nggak mau jadi hanya negara ketiga saja yang terus terpuruk, negara berkembang katanya. Tapi mereka punya cita-cita bahwa kita adalah bangsa yang cerdas. Punya orang-orang yang cerdas, itu impian mereka. Apalagi, dikatakan dan ikut serta di dalam perdamaian dunia. Saya suka bagaimana pendahulu kita bukan hanya mementingkan kepentingan kesejahteraan kita sendiri, tapi mereka punya a bigger picture. Mereka punya gambar yang lebih besar, yaitu kita ini berkontribusi di dunia ini. Bangsa Indonesia ini harus menjadi bangsa dan negara yang punya andil yang besar dalam menentukan perdamaian dunia. Itu yang jadi tujuan dan cita-cita dari para pendahulu kita. Jadi mereka mau berkorban, rela, taruhan nyawa bahkan, untuk 4 hal ini tercapai di dalam generasi kita. Apa yang jadi impian dan tujuan dari Tuhan Yesus yang memerdekakan kita? Apa yang kira-kira jadi cita-cita Tuhan pada saat Dia mengambil satu keputusan untuk mengorbankan hidupnya yang tidak mudah buat kita? Kita bisa baca sama-sama di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 untuk mendapatkan sedikit apa yang Tuhan Yesus impikan atau cita-citakan untuk kita. Galatia pasal 5 ayat 13 saya ajak kita untuk bersama-sama membacanya. Dikatakan 1 dalam hitungan ketiga baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kesempatan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dari ayat ini kita bisa mempelajari yang pertama adalah bahwa kemerdekaan itu bisa saja, firman Tuhan kata, dipergunakan oleh beberapa orang untuk terus hidup di dalam dosa. Makanya ada kata janganlah. Janganlah itu berarti jangan dipakai untuk itu. Tujuannya bukan itu. Dimerdekakan bukan berarti untuk kita terus kembali ke kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dosa,
kehidupan yang penuh hanya tentang diri kita sendiri. Tetapi yang jadi cita-cita, jadi impian dari Tuhan adalah sebagai kesempatan untuk kita melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara tahukah bahwa melayani itu adalah satu cerminan orang yang dewasa? Amin. Melayani adalah cerminan orang dewasa. Kalau anak-anak atau orang yang kekanak-kanakan lebih cenderung untuk minta dilayani. Bahkan mereka menuntut untuk dilayani. Tetapi yang jadi impian Tuhan adalah setiap dari kita bukan menjadi orang-orang yang selalu ingin dilayani atau menuntut dilayani, tetapi menjadi orang-orang yang dewasa dan mau melayani seorang akan yang lain. Jadi kita bisa punya gambaran bahwa Tuhan tidak pernah memimpikan kita untuk terus jadi anak-anak atau kekanak-kanakan. Karena kekanak-kanakan selalu mintanya dilayani. Tapi dia ingin supaya kita ini berkontribusi, melayani. Ya, seperti cita-cita para pendahulu bangsa kita. Untuk kita ini punya andil di dalam bangsa, dalam dunia ini. Untuk perdamaian dunia ini, untuk kesejahteraan di mana kita hidup. Itulah jadi impian Tuhan. Tujuannya adalah untuk kita melayani dan menjadi dewasa. Jadi saya juga bisa katakan bahwa tujuan dari gereja bukanlah sekedar pendidikan. Bukanlah sekedar pendidikan, tetapi transformasi kehidupan. Sama-sama katakan transformasi kehidupan. Kalau pendidikan itu bicara soal pengetahuan kita ditambah. Kita jadi tahu cerita tentang Musa, kita tahu cerita tentang Daud, itu namanya pendidikan. Tetapi tujuan dari gereja adalah transformasi kehidupan. Dari yang tadinya anak-anak, tadinya terbelenggu dalam keinginan diri sendiri, terus bertumbuh, melayani dan menjadi pemimpin orang-orang yang dewasa. Pertanyaannya, bagaimana transformasi itu bisa terjadi? Dari seorang anak-anak bisa menjadi orang yang dewasa. Tuhan Yesus pernah menjelaskan ini kepada murid-muridnya. Saudara ingin tahu caranya? Mari sama-sama buka dalam Lukas pasal 6, ayat ke-46 sampai ayat yang ke-49. Lukas pasal yang ke-6, ayat ke-46 sampai ayat yang ke-49. Berkatakan seperti ini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ini murid-murid, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, berapa banyak dari kita yang pagi hari ini mendengarkan perkataan Tuhan? Amin. Anda mendengarkan ya? Serta melakukannya. Melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam, dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Kehidupan kita pada waktu tengah masalah tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49, sebuah peringatan. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, saya percaya setiap dari kita masih mendengar, betul? Mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi, semua orang mendengar firman Tuhan, dan semua orang rindu untuk belajar firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pembeda terjadi transformasi kehidupan atau tidak, ternyata ada di mana? Di kata melakukan, di kata mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi bukan sekedar pendidikan, pengetahuan, tetapi perubahan dari ketaatan melakukan firman Tuhan. Saya belajar dari seorang namanya Nona Jones. Dia tulis buku namanya From Social Media to Social Ministry. Dia mengatakan seperti ini, proses perubahan transformasi kehidupan adalah seperti ini. Yang pertama, untuk orang bisa berubah perlu yang namanya pengajaran praktis. Pengajaran yang gampang dicerna, ya, nggak muluk-muluk terlalu teologis, banyak istilah-istilah yang rumit, yang gampang dicerna. Tapi yang kedua bukan hanya pelajaran ini saja, tetapi perlu terjadi namanya diskusi dan penjelasan. Nah, di mana kita bisa melakukan diskusi dan penjelasan? Yang jelas nggak bisa dilakukan di dalam ibadah, karena kita nggak bisa diskusi. Saudara nggak bisa bertanya kepada saya. Itu dilakukan di mana? Di kelompok kecil, di Christ Community. Amin. Di mana Anda bisa tanya, tadi khotbahnya itu tentang apa sih sebetulnya? Diskusi yang disampaikan itu apa? Kemudian ada penjelasan. Ada penjelasan yang lebih rinci. Apa sih sebetulnya kemerdekaan itu? Tapi itu enggak cukup untuk merubah kehidupan. Yang berikutnya adalah tantangan untuk melakukan. Jadi orang tidak akan bisa berubah hanya karena datang ke komsel saja, tanpa dia ditantang untuk melakukan apa yang dia belajar. Paham ya? Ada begitu banyak orang puas dengan mendengar, ada begitu banyak orang suka berdiskusi, tapi nggak pernah di follow up jadi sebuah tindakan. Dan tantangan yang dilakukan, itulah yang kemudian merubah menjadi transformasi. Sebuah transformasi kehidupan. Selalu seperti itu polanya. Jadi perlu ditantang, ayo. Minggu lalu sudah melakukan firman belum? Minggu lalu melakukannya gimana? Itu yang perlu terjadi di dalam setiap kelompok kecil kita. Amin. Bapak Ibu merasa tertantang enggak dengan apa yang didiskusikan di dalam kelompok kecil? Kalau belum ada real step-nya, kita belum mengalami transformasi. Amin. Jadi Lukas 6 yang tadi jelas sekali, melakukan itu sangat penting. Sama-sama bilang, melakukan itu penting. Melakukan itu penting. Bukan di mendengarnya, tapi melakukan. Mendengar penting ya tentu ya, untuk kita mengerti dulu. Tapi melakukan itu bagian yang tidak bisa dihilangkan. Nah, kalau kita belajar, setiap kali belajar kita mempraktekkan, firman Tuhan berjanji bahwa terjadi transformasi dalam kehidupan. Menurut Bapak Ibu, gampang enggak itu transformasi dalam kehidupan? Gampang ya, kan tinggal melakukan. Betul? Mendengar perintah Tuhan, melakukan. Mendengar perintah Tuhan, melakukan. Sederhana kan? Mungkin Bapak Ibu bilang, Pak, enggak segampang khotbah Bapak. Melakukan firman Tuhan enggak segampang itu. Seringkali kita timbul perlawanan dalam diri kita juga. Kok betul sekali saudara. Saya bahkan berkata bahwa sejak ribuan tahun yang lalu hukum Taurat itu sudah diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Aturannya sudah ada, sudah didiskusikan caranya gimana. Tapi untuk melakukan secara sempurna, itu enggak pernah terjadi. Setuju? Setuju ya? Tetapi, puji Tuhan pagi hari ini kita bicara kemerdekaan, Tuhan ternyata punya solusi. Metode yang sudah dicoba oleh manusia ribuan tahun, mencoba untuk menerapkan, melakukan apa yang jadi ajaran Tuhan, ternyata sulit juga ya. Bangsa Israel jadi contoh buat kita. Sulit ternyata. Tuhan kasih clue, Tuhan kasih petunjuk. Mau belajar petunjuknya? Mau belajar?
Yuk kita sama-sama lihat yuk dalam kehidupan Yohanes 4, gambar ini. Ya, di gambar ini adalah kisah mengenai Tuhan Yesus yang bertemu dengan perempuan Samaria. Dia kasih clue, kasih petunjuk dulu. Gimana cara melakukan yang tadi kita ngomongin tentang transformasi kehidupan. Yohanes 4 ayat 14, ini petunjuknya. Mari kita sama-sama buka. Yohanes 4 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama ya, cermati petunjuknya. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Cerita ini kalau Bapak Ibu nggak tahu adalah perjalanan Tuhan Yesus ke satu tempat di mana dia capek, kemudian dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Untuk seorang Yahudi berbicara kepada perempuan itu sudah beda golongan. Tetapi ini bukan hanya perempuan, tapi perempuan Samaria. Jadi beda banget dan ketemunya di siang hari. Padahal pada zaman itu yang namanya perempuan itu biasanya menimba air di pagi hari. Jadi besar kemungkinan bahwa perempuan ini adalah perempuan yang dikucilkan. Dia punya status yang dijauhi oleh masyarakat di tempat itu. Ini bukan perempuan yang dianggap baik. Bisa mengerti ya? Tapi kemudian terjadilah cerita transformasi. Cerita transformasi dari yang tadinya enggak dianggap, yang dijauhi sampai dia harus menghindar, terjadi transformasi sehingga dia bukan saja dipulihkan, tapi dia bawa orang untuk mengenal Tuhan. Tadi kuncinya tadi di mana? Di air yang akan kuberikan ini. Jadi ada air yang akan diberikan yang mengubahkan kehidupan wanita ini 180 derajat. Apa yang dimaksud dengan air itu? Dan apa yang dimaksud dengan kehidupan yang kekal? Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang kekal? Saudara, kalau teman Anda tanya kepada Anda gitu, menurut Anda kehidupan kekal itu apa? Kehidupan kekal itu apa? Kehidupan yang selama-lamanya? Kehidupan di surga? Kehidupan setelah kematian? Mungkin banyak orang yang berkata gitu. Ya, setelah ada di peti, itulah mulai kehidupan yang kekal. Tapi tahukah saudara bahwa definisi hidup kekal di dalam firman Tuhan itu bukan seperti itu? Definisi dari kehidupan yang kekal di dalam firman Tuhan bukan seperti itu. Ada yang mau tahu? Gak mau tahu ya, saudara. Gak penting? Boleh? Yohanes 17 ayat 3. Mari kita baca apa yang jadi perkataan Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 17 ayat 3. Mari perhatikan dengan seksama, karena ini yang bicara adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi pada waktu dia berbicara kepada perempuan Samaria itu, kamu akan mengalami itu pada waktu kamu terima air yang hidup yang akan kuberikan, dan itu akan terus mengalir bersumber sampai kehidupan yang kekal. Ini yang dimaksud. Yuk, perhatikan sama-sama kita baca. Inilah hidup yang kekal itu. 1, 2, 3. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Wow. Pada waktu saya baca ayat ini tidak ada referensi bahwa hidup yang kekal adalah waktu yang sangat lama. Waktu yang tidak ada akhirnya, sama sekali tidak dibahas. Juga tidak dibahas hidup yang kekal itu adanya di surga. Enggak ada juga kata surga di ayat ini. Apakah itu semua salah?
Enggak. Tetapi esensinya adalah ini. Bahwa hidup yang kekal itu bukan soal berapa lama. Hidup yang kekal bukan berapa lama. Hidup yang kekal juga bukan lokasi. Hanya karena Anda di surga berarti kekal. Saya mau bilang kalau saja Tuhan memutuskan untuk pindah dari surga, saya percaya surga itu bukan lagi surga. Karena di mana Tuhan ada, itu adalah surga. Surga adalah sebuah keluarga. Surga bukan tentang di mana, tapi surga tentang siapa. Siapa yang ada di situ. Amin. Surga itu tentang siapa, bukan tentang di mana. Oleh karena itu kalau kita lihat ini, bahwa ternyata yang sangat penting adalah kata mengenal. Untuk itu kita harus cari tahu apa arti kata mengenal. Di dalam Alkitab, di dalam ayat ini, mengenal itu dari kata aslinya ginosko. Nah, kenapa kata ini penting? Kata Yunani ini begitu penting karena mengenal ini punya arti yang lebih daripada yang sering kita mengerti. Mengenal satu artinya adalah dikenal. Jadi bukan saya kenal, tapi dia juga kenal saya. Itu artinya ginosko. Saya punya pengenalan akan dia kenal saya juga siapa, nama saya siapa. Yang berikutnya adalah mengenal itu artinya hubungan dengan status. Ada kejelasan, to be acquainted. Ada hubungan yang dekat. Dan yang ketiga adalah hubungan intim. Hubungan yang sangat intim. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berkata air, aku akan memberikan air yang hidup. Dan air yang hidup itu akan membawa sampai kamu mengalami kekekalan. Yang dia maksud air yang hidup adalah dirinya sendiri. Dan setiap dari kita yang meminta, Tuhan memberikan rohnya kepada kita untuk hidup di dalam kita. Di dalam kita, bukan di luar kita. Saudara, buat Bapak Ibu yang suka sepak bola tentu tahu dua nama yang sangat terkenal. Yang pertama namanya Cristiano Ronaldo, yang satu namanya Lionel Messi, ya. Kayaknya dua orang ini cukup terkenal ya, semua orang tahu namanya. Nah, Cristiano Ronaldo ini menjelang usia pensiun, dia memutuskan untuk pindah keluar dari zona bermainnya. Pindah kemana? Pindah ke Arab. Ya, semua tahu ya, ngikutin beritanya. Nah, apa yang terjadi dengan Lionel Messi? Lionel Messi juga mendekati umur pensiun, dia memutuskan untuk pindah ke Liga Amerika, yaitu MLS. Nah, ini yang terjadi adalah seperti ini. Cristiano Ronaldo, dia pindah ke klub di Arab, yang sebelum dia pindah adalah klub nomor 1. Ya, wajar ya pemain bintang pindah ke klub nomor 1. Dia pengennya terus menang, terus mencetak gol. Nah, yang menarik adalah Lionel Messi, dia memutuskan untuk pindah ke Liga Amerika Serikat, liga yang jauh di bawah liga-liga Eropa, tempat dia biasa bermain. Tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah dia pindah ke satu klub yang luar biasa prestasinya, karena klub ini nomor 1, saudara. Nomor 1 dari belakang. Nomor 1 paling buncit, namanya Inter Miami. Menarik ya, pemain terbaik pindah ke klub paling jelek. Sebelum kedatangan Lionel Messi ini, saya pernah baca statistiknya dari 22 pertandingan di dalam musim ini yang disebut Inter ini, prestasinya cukup mengagumkan. Menangnya 2 kali, draw-nya 8 kali, imbangnya 8 kali, dan 12 kali kalah. Bahkan dikatakan sebelum datang, 11 pertandingan terakhir selalu kalah. Belum pernah menang.
Hebat ya. Menariknya adalah begitu Lionel Messi masuk dan Sergio Busquets temannya masuk ke klub ini, dari 3 pertandingan yang so far sudah berjalan, belum pernah kalah, belum pernah imbang. Pertanyaannya, what happened? Betul? Apa yang terjadi? Yang pindah kan cuma 2 pemain. Tapi kenapa tim yang paling buncit tiba-tiba punya prestasi yang sangat moncer, yang sangat bagus. Tiket pertandingan yang tadinya jarang laku sekarang selalu habis dalam hitungan menit. Bahkan harga tiketnya naik 10 kali lipat. Ya, jadi sang pemilik namanya David Beckham pasti senang. Wah, ini betul-betul cuan besar nih. Nah, apa yang terjadi? What happened? Apa yang terjadi? Messi dan Busquets ini mengubahkan Inter Miami dengan luar biasa. Para pemain Inter kalau mereka diwawancara sekarang, orang-orang yang dalam tanda kutip tadinya nggak berdaya apa-apa, tiba-tiba sekarang dianggap sebagai orang yang hebat. Bahkan ada seorang strikernya yang dalam 22 pertandingan mencetak 2 gol. Begitu dia datang dalam 1 pertandingan cetak 2 gol. Ini kan kalau kita ngomongin transformasi, ini namanya transformasi loh. Transformasi yang sangat dahsyat. Dari nobody, dari losers menjadi winners. Belum pernah kalah sekarang. Apa yang terjadi? Karena ada pribadi-pribadi yang masuk di dalam kehidupan klub ini. Bersyukur bahwa Roh Kudus itu juga datang dalam kehidupan kita bukan sebagai penonton atau pemandu sorak-sorai, cheerleader dalam kehidupan kita. Ayo, kamu bisa melakukan firman Tuhan, bisa, gini loh caranya. Tapi dia datang untuk masuk di dalam kehidupan kita dan perubahan kehidupan kita, transformasinya itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Kalau dulu hukum Taurat itu diajarin di luar, terus kita coba melakukan supaya berubah di dalam. Tetapi yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus memberikan air yang hidup, yang membawa pada kehidupan yang kekal, yang terjadi adalah perubahan dari dalam. Kayak klub sepak bola ini, kalau Anda tanya sekarang, pemain-pemainnya percaya diri. Setiap kali mereka tanding, mereka punya kepercayaan pasti menang. Yang tadinya tidak yakin menjadi sangat yakin. Punya kesempatan untuk menang yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah mereka masih bisa untuk kalah? Jawabannya bisa. Saya minta tim presiden mesti bisa maju ke depan. Bisa kalah enggak? Bisa. Caranya gimana? Messinya di bangku cadangkan aja. Enggak usah, kalaupun dia main, dicuekin aja. Ya, jangan dioperin bola. Dia bisa ada di lapangan, tetapi bisa tidak berkontribusi apa-apa. Pemain-pemain yang lain bisa sibuk berusaha untuk memenangkan pertandingan tanpa dia. Dan mereka sudah coba, hasilnya sudah terbukti bahwa mereka kurang berhasil melakukan itu. Sama halnya dengan kita, saudara. From inside. Kemerdekaan, pada waktu Tuhan kasih kemerdekaan itu, dia kasih pemberian yang terbaik, bukan berupa barang, tetapi berupa pribadi yang nyata dalam kehidupan kita. Saya bisa bayangkan kalau pemain-pemain yang ada di Inter itu sekarang mereka betul-betul berusaha untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari Lionel Messi dan Sergio Busquets, dari temannya ini. Mereka betul-betul untuk belajar. Dulu Barcelona kalau main seperti apa sih? Nah, bisa bayangkan, mereka bisa aja kok sebetulnya, mereka bisa belajar main sepak bola itu dari nonton YouTube. Bisa nggak kita belajar sepak bola dari nonton YouTube?
Bisa. Mereka bisa kok mainkan semua permainan Barcelona. Dulu Barcelona mainnya kayak gimana sih? Gimana mereka bisa menang terus? Bisa nggak? Bisa. Mereka bisa undang orang yang pernah bermain di situ juga untuk menjelaskan dan mengajar mereka. Gini loh cara mainnya, gini loh cara mainnya. Tetapi bukankah ada cara yang lebih baik? Yaitu yang ada di dalam mereka. Yang di dalam mereka siapa? Orang yang sudah tahu betul cara mainnya gimana. Betul nggak? Saya rasa menjadi sesuatu yang kita bilang, wah bodoh banget deh. Kalau mereka sudah punya Lionel Messi, sudah punya Sergio Busquets, terus mereka memutuskan, yuk kita seminar yuk. Kita mengadakan conference, kita akan belajar bagaimana cara main tiki-taka dari Barcelona. Yuk nonton YouTube. Bisa nggak? Bisa, tapi konyol. Betul nggak? Yang ada di dalam mereka itu sungguh luar biasa. Yang ada di dalam mereka itu sudah menang Liga Champion berkali-kali. Di dalam kehidupan kita bisa nggak kita tetap kalah dalam kehidupan? Tetap dibelenggu oleh dosa? Bisa. Kalau Roh Kudusnya dicuekin. Roh Kudus bangku cadangan aja ya. Bisa nggak? Bisa banget. Dan Anda akan terus kalah dalam kehidupan. Saya akan terus kalah dalam kehidupan. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk nangkep ini. Bahwa yang ada di dalam kita itu sungguh luar biasa. Kita perlu untuk berkolaborasi. Ya. Bukan hanya kita mengenal, kita juga dikenal loh. Dan kita punya hubungan dengan status. Dan hubungan yang intim. Ini yang saya suka dari kisah perempuan di Samaria itu. Di dalam Yohanes 4 ayat 25-30 dikatakan seperti ini. Ini yang jadi kunci transformasinya menurut saya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Dia bilang ada harapan loh sebetulnya kalau Mesias itu datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ini ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Di saat dia lagi cari jawaban, bilang, dulu pernah lo dengar orang bilang, nanti akan ada jawaban kalau Mesias itu datang. Dia bilang, akulah dia yang sedang ngomong, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini loh di depanmu persis janji yang diucapkan orang ribuan tahun. Ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Ayat 28 katakan gini, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota. Saudara, perubahannya terjadi di sini. Waktu dia bilang, iya loh nanti ada Mesias. Dia bilang, aku Mesias. Bagaimana kita tahu perempuan ini mengambil tindakan atau mengaplikasikan apa yang dia belajar? Bagaimana kita tahu? Ayat ini dengan jelas berkata, ia meninggalkan tempayannya. Yang tadinya adalah tujuannya adalah untuk nimba air, dia tinggalkan lalu pergi ke kota. Berarti artinya dia sudah dia sudah ngerti. Oh dia ini Mesias berarti. Dan dia percaya bahwa dia adalah Mesias. Kalau dia nggak percaya dia Mesias, dia nggak meninggalkan tempat itu. Dia meninggalkan tempat itu dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saya mau flashback sedikit, boleh? Perempuan ini tadi siapa? Perempuan Samaria yang menghindari orang, oke? Yang dihindari oleh orang juga. Tetapi pada waktu dia mengenal dan percaya pada Mesias, apa yang dia lakukan? Dia datang menghampiri orang yang selama ini dia hindari.
Bayangin, itu kan tindakan yang radikal banget. Orang-orang yang tadi dia jauh-jauh, saking percayanya, dia datang ke orang yang sama berkata, ini loh Mesias, aku barusan ketemu. Ini satu tanda ada tindakan nyata, aku percaya. Dan percayanya itu dibuktikan dengan dia pergi. Nah, apa yang jadi tindakan kita, action kita, bahwa kita percaya bahwa Mesias itu ada dalam hidup kita. It's called obedience, ketaatan. Amin. Ketaatan. Hanya dengan ketaatan kita mengakui bahwa dia adalah Mesias, Juru Selamat Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada waktu dia berfirman, saya nggak perlu untuk cari YouTube dengerin firman Tuhan, karena yang ada di sini dia bilang, itu yang adalah pribadi firman itu sendiri. Amin. Pada waktu saya lagi buntu dengan permasalahan dalam pekerjaan, lagi bingung, kita harus cari hikmat kemana? Hikmat itu bukan di luar, saudara. Hikmat bukan di luar, tapi hikmat itu di dalam. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang, yang berdiri di sini itu lebih besar daripada Salomo. Bukankah dia bilang begitu? Ya. Dia bilang, yang berdiri di sini itu lebih besar dari Salomo. Kan lucu ya, kalau dia ada di dalam kita, lalu kita cari YouTube, cari hikmat dari orang lain. Boleh nggak belajar? Boleh. Tapi minimal yang di dalam tanya dulu dong, betul ya? Kalau yang lebih hebat dari Salomo ada di dalam kita. Saya percaya tidak ada hikmat apapun yang kita akan nggak punya cara untuk mendapatkannya. Amin. Pada saat kita membutuhkan terobosan, pertolongan, ingat bahwa terobosan dan pertolongan bukan dari luar. Jangan pernah mengharapkan orang lain, ya. Jangan pernah mengharapkan orang lain. Saya belajar itu dalam kehidupan. Siapapun, jangan pernah mengharapkan dari orang lain. Tapi pertolongan itu ada di dalam kita, from inside. Saya berdoa setiap dari kita pagi hari ini firman Tuhan berbicara kemerdekaan. Itu Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dia mau untuk kita tumbuh dewasa. Dan caranya bukan fokus dengan yang luar, tapi fokus dengan yang ada di dalam. Dengan siapa yang ada di dalam. Spiritual maturity is a factor of obedience. Saudara, kedewasaan rohani itu bukan tentang jam terbang kita jadi Kristen berapa lama. Bukan berapa banyak pelayanan yang kita lakukan. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kedewasaan rohani itu sangat tergantung dari tingkat ketaatan kita. Jadi mendengar, dilakukan. Mendengar, melakukan. Mendengar, melakukan. Mendengar, dicerna, diskusikan, dilakukan. Mendengar, diskusikan, belajar, perjelas, dilakukan. Dan bersyukur kita tidak melakukannya dengan tuntunan dari jauh, tapi dia ada di dalam kita. Amin. Pagi hari ini miliki satu kepastian ini. Dia nggak pernah meninggalkan kita.